Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPA dengan saya Bu Arfi. Sebelumnya Bu Arfi bertanya dahulu ya. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari sekolah menengah pertama. Jika diperhatikan lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatanmu. Sekarang, perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Untuk memahami hal tersebut, mari kita pelajari KD atau kompetensi dasar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel serta membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan yang dipelajari di kelas 7 semester 2. Perhatikan tubuhmu. Tubuhmu tersusun atas berbagai sistem organ sehingga kamu bisa bernafas, makan, bergerak, dan sebagainya. Di dalam tubuhmu ada banyak macam organ seperti paru-paru, hati, usus, jantung, lambung, ginjal, kantong kemih, dan masih banyak yang lain. Ternyata, jika ditelusuri bagian-bagian tersebut tersusun atas unit-unit terkecil lagi. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini disebut hierarki organisasi kehidupan, di mana hierarki struktur organisasi kehidupan ini dimulai dari atom, kemudian atom ini menyusun menjadi molekul. Molekul akan menyusun organel-organel sel, di mana organel-organel sel ini berada dalam sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Kumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama membentuk organ. Kumpulan dari organ-organ yang saling bekerja sama membentuk suatu sistem, membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ yang bekerja sama melakukan fungsi hidup atau proses kehidupan membentuk organisme. Jadi, urutannya jangan sampai keliru ya. Kalau dari yang terkecil menuju yang terbesar berarti dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kalau dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil, maka dimulai dari organisme, sistem organ, kemudian jaringan, kemudian sel, yang terkecil. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, di mana sel dibagi menjadi dua. Satu yaitu sel prokariotik, sel yang memiliki nukleus atau inti sel tetapi tidak mempunyai membran inti. Contoh sel prokariotik ini yaitu sel pada bakteri dan ganggang biru. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Apakah sel eukariotik? Yaitu sel yang memiliki nukleus atau inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Contohnya yaitu sel pada protista, sel pada jamur, sel pada tumbuhan, dan sel pada sel hewan.
Sekarang kita lihat organel sel atau bagian penyusun sel hewan. Organel sel ada di dalam sel. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu membran sel atau selaput plasma atau membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat dari dalam atau dari luar sel. Sitoplasma yaitu tempat reaksi kimia dan tempat organel sel berada. Yang ketiga yaitu lisosom. Apakah fungsi lisosom? Yaitu menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Kemudian yang keempat yaitu sentriol. Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom yang berfungsi untuk pembelahan sel. Yang kelima yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk sekresi dan ekskresi sel. Yang keenam yaitu nukleus atau inti sel, di mana nukleus ini mempunyai membran inti atau nukleus membran. Dan juga di dalam nukleus terdapat anak inti atau nukleolus. Fungsi nukleus yaitu mengatur seluruh aktivitas sel. Yang ketujuh yaitu retikulum endoplasma kasar. Kenapa kok disebut kasar? Karena di permukaan retikulum endoplasma ini terdapat bintik-bintik kecil yaitu ribosom. Bintik-bintik ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma ini menyebabkan retikulum plasma endoplasma ini disebut retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang tidak mengandung bintik ribosom disebut retikulum endoplasma halus. Apakah fungsi retikulum endoplasma? Yaitu sebagai alat transportasi atau mendistribusikan zat pada sel. Yang kedelapan yaitu tempat sintesis protein, yaitu ribosom. Yang kesembilan yaitu retikulum endoplasma halus. 10 yaitu mitokondria, berfungsi untuk respirasi atau pernafasan sel. Ini semuanya yaitu organel sel yang berada di dalam sel. Kenapa kok disebut organel sel? Karena ini merupakan organ dari sel tapi berbentuk kecil sehingga disebut organel sel. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Coba perhatikan pada presentasi berikut ini. Sel hewan terdapat kotak berwarna merah itu yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan, yaitu sel hewan mempunyai sentriol, di mana sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Kemudian, sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Dinding sel ini yang menyebabkan tumbuhan bersifat kaku. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kalau sel hewan langsung membran sel, kalau sel tumbuhan mempunyai dinding sel, baru kemudian membran sel. Yang selanjutnya yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan yaitu adanya vakuola, di mana pada sel tumbuhan terdapat seperti kolam berwarna biru ini, vakuolanya lebar. Ini namanya vakuola. Sedangkan pada sel hewan ada yang terdapat vakuola tetapi kecil, ada yang tidak terdapat vakuola. Kemudian yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, di mana kloroplas ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Di dalam kloroplas ini ada zat warna hijau yang disebut klorofil. Demikian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga kamu mengerti perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tersebut dan bagian-bagian dari sel. Untuk tugas pada pembelajaran IPA
kali ini yaitu buatlah model sel hewan atau model sel tumbuhan untuk dikumpulkan sebagai nilai produk. Buatlah model sel tersebut dengan menggunakan sampah yang masih bisa digunakan atau didaur ulang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.